Ibu bapak saudara-saudari baik yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti kebaktian dari rumah. Marilah kita mempersiapkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Jika kita sudah menjumpai ayatnya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah kami, Engkaulah sumber pemulihan kami. Kami sungguh bersyukur Engkau menyediakan kami kekuatan sehingga setiap kami dapat Engkau jumpakan dalam kebaktian saat ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami bersama-sama membuka Pekan Keluarga GKP tahun 2022. Dan pada kesempatan ini juga kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami bersatu hati ya Tuhan. Kami memohon bimbingan dari-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami yang penuh dengan kelemahan ini. Kiranya Roh Kudus-Mu sajalah yang memberikan kami ketenangan hati, memberikan kami keterbukaan hati, pikiran, sehingga firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat tertanam, berakar, bahkan berbuah melalui tingkah hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, bersabdalah kami mendengarkan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segeralah turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, saudara-saudari, selamat pagi. Saya juga menyapa setiap kita yang mengikuti kebaktian dari rumah atau tempatnya masing-masing. Seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, ini adalah kali pertama saya melayani sebagai pelayan firman di tempat ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Seperti yang tertulis dalam warta, nama saya memang cukup panjang, Alfa Gracia Kaniagara Setra. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari bisa panggil saya Alfa. Saya sekarang sedang menjalani masa vikariat di Jemaat GKP Kampung Tengah. Dan untuk saat ini saya sudah kurang lebih 1 tahun menjalani masa vikariat di sana.
Saya pada saat ini didampingi oleh Penatua Feren dan juga istri dan anaknya yang di belakang. Dan istri anaknya adalah dulunya anggota di sini ya, kalau saya tidak salah. Iya, mungkin perkenalan singkatnya seperti itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya yakin kita semua pasti sering nonton TV ya. Atau paling tidak nonton YouTube begitu yang untuk anak-anak muda. Biasanya dalam tayangan televisi, dalam tayangan media sosial di YouTube, di sana ada iklan produk-produk perawatan tubuh. Ya. Ada iklan shampoo, iklan sabun, krim muka, bahkan juga pemutih, begitu ya. Wah, banyak sekali iklan-iklan dalam produk-produk kecantikan di berbagai media. Dan iklan-iklan yang ditayangkan itu hampir seluruhnya menyediakan produk yang memiliki daya perubahan. Maksudnya seperti apa? Misalnya dalam iklan shampoo ya, Bapak Ibu mari kita bayangkan bersama. Biasanya kalau di iklan shampoo, scene di awal itu ditayangkan seorang perempuan atau laki-laki yang punya masalah rambut, entah itu berketombe atau lepek gitu ya, atau mungkin rontok dan sebagainya. Kemudian akan ditayangkan kembali, pakailah sampo ini, kira-kira begitu. Dalam sekejap mata, dalam sekali pakai saja langsung ada perubahannya. Rambut yang tadinya lepek, ketombean, lalu tidak cantik, tidak ganteng, kira-kira begitu. Sekali pakai sampo itu langsung berubah, jadi ganteng, jadi cantik rambutnya. Karena itu orang yang menonton dari iklan-iklan itu pasti tertarik. Wah, ayo kalau bisa saya borong saja sampo itu. Atau mungkin produk-produk kecantikan atau perawatan lainnya. Dan Ibu Bapak, Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya kita tertarik ya untuk melihat adanya perubahan yang tadinya rusak menjadi bisa utuh kembali, yang tadinya kita pikirkan itu rusak ataupun ya katakan tidak berfungsi dengan baik, kita inginnya ada perubahan sehingga bisa berfungsi kembali dengan baik. Dalam hidup kita jika ada sesuatu hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tentu kita pun inginnya berubah dengan cepat. Seperti iklan itu ya, sekali pakai langsung berubah, langsung jadi sehat lagi rambutnya. Kita menginginkan hal itu. Sebagai contoh, jika para ibu melihat atau para bapak melihat anak-anaknya dapat nilai di sekolah jelek, gitu ya. Tentu sebagai orang tua inginnya nanti pada kesempatan ulangan berikutnya anak kita bisa memiliki nilai yang baik, bisa berubah nilainya dari yang jelek jadi bagus. Atau mungkin kepada kita yang pada saat ini sedang merasakan kelemahan tubuh, sakit, kita inginnya tubuh kita yang sakit ini berubah kembali menjadi sehat. Kita inginnya kembali pulih. Kita tidak mau betah-betah dalam kehidupan yang tidak enak, yang menyulitkan, kira-kira begitu. Kita inginnya kehidupan kita semuanya baik saja, semuanya timbul sukacita, semuanya menguntungkan kepada kita. Dan ketika kita memiliki sikap untuk mau berubah dari kehidupan yang katakanlah tidak baik menjadi baik, dari kehidupan yang tadinya kita di situ merasa lemah menjadi kuat, adanya sikap kita ingin merubah diri, kira-kira begitu adalah bagian dari revolusi mental. Makanya tema kita juga berkaitan dengan revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Kita di sini akan belajar dari tokoh yang memiliki semangat untuk berubah secara total, secara instan, dan tokoh itu adalah Zakheus. Saya yakin Ibu Bapak, Saudara-saudari pasti sudah mengenal ya, seringkali mendengar cerita Zakheus ini, bahkan hafal betul bagaimana jalan cerita Zakheus ini.
Karena dari sekolah minggu biasanya kita sudah diperkenalkan dengan tokoh ini. Kakak-kakak guru-guru sekolah minggu pasti semangat kalau cerita tentang Zakeus ini. Karena memang ceritanya menarik. Ceritanya begitu enak dibaca, gitu ya. Dan dari sini kita pun akan belajar Bapak Ibu. Zakeus adalah seorang pemungut cukai, dia kepala pemungut pajak. Kalau zaman sekarang kita bisa mengenalnya pemungut cukai itu adalah sebagai pemungut pajak. Ia adalah orang yang dipercaya oleh para pembesar-pembesar negeri di kota Yeriko pada saat itu. Dan ia juga sangat dikenal oleh banyak orang. Tapi dikenalnya bukan dalam hal yang baik. Dikenalnya bukan sebagai orang yang soleh, bukan sebagai seorang yang alim, yang suka memberi, tidak. Namun justru sebaliknya, Zakeus dikenal sebagai orang yang rakus, orang yang mengambil hak milik orang lain. Karena pada saat itu sudah menjadi rahasia umum, ibu bapak saudara-saudari, yang namanya kepala pajak, biasanya nakal dan tanda kutip begitu ya. Meminta bayaran tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dibayar. Jadi kalau saya bayar pajak, harusnya saya bayar pajak misalnya 10.000, maka Zakeus akan meminta kepada saya 20.000. Lalu yang lebihnya kemana? Masuk kantong sendiri. Itu yang terjadi pada saat itu. Dan itu semua sudah menjadi rahasia umum. Semua orang tahu apa yang dilakukan oleh Zakeus pada saat itu. Karena itu Zakeus seringkali dicemooh, seringkali dijauhi, seringkali dibully begitu ya, diejek. Apalagi ketika Zakeus memiliki perawakan tubuh yang semampai, semeter tak sampai, atau alias pendek Bapak Ibu. Tubuhnya yang pendek itu juga menjadi penyebab bagaimana Zakeus diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Sudah dilabeli sebagai orang yang berdosa karena mengambil hak milik orang lain, begitu juga diejek karena badannya, tubuhnya tidak memiliki tinggi yang sebagian besar kita miliki, begitu ya. Dan karena itu Zakeus pun tentu sebagai namanya manusia biasa, ketika itu semua diberlakukan label-label negatif itu, pasti sedih ya Bapak Ibu. Walaupun dia berbuat salah, berbuat dosa. Tapi tentu saja sebagai manusia biasa, ketika dibully, ketika diejek, dicemooh, siapapun orangnya, pasti merasakan kesedihan hati. Dalam suasana itu Bapak Ibu Saudara, walaupun Zakeus menyadari dirinya itu salah ya, menyadari bahwa dirinya itu tidak benar melakukan hal ini, saya yakin dalam hati nurani Zakeus itu sebenarnya juga mau untuk berubah. Hati nurani Zakeus inginnya tidak mau mengambil apa yang seharusnya dia tidak ambil. Mengapa saya mengatakan hal itu? Karena ini tercermin daripada keinginannya untuk melihat Yesus, untuk mengenal siapa itu Yesus, untuk lebih tahu lagi siapa itu Yesus. Karena itulah Zakeus dengan sekuat tenaga berlari-lari menerobos orang-orang banyak pada saat itu yang sedang mau melihat Yesus. Dengan badannya yang kecil, dia senggol kanan kiri mungkin begitu ya. Dan ketika itu dia pun tidak habis akal Bapak Ibu. Dia tahu badannya kecil, dia tahu dia sulit untuk melihat di dalam kerumunan orang banyak, maka ia menaiki pohon ara. Mungkin kalau saat ini terjadi, seorang bapak-bapak yang tua, berbadan pendek, lalu naik pohon ara, itu tentu bisa saja jadi lelucon ya bagi banyak orang. Ah, ngapain itu kakek-kakek, udah tua naik-naik, ya kira begitu. Maka itu jugalah yang terjadi, yang dialami oleh Zakeus. Dia pun tetap dan masih dibully, diejek oleh orang banyak pada saat itu. Saya membayangkan mungkin orang-orang di sekitar mengatakan, ngapain tuh cebol naik-naik, kira-kira begitu ya. Tapi tentu bahasa ini tidak sopan dan juga tidak ramah untuk kita
katakan. Tadi contoh aja Bapak Ibu ya. Dan dalam kondisi itu, sebenarnya apa yang ingin Zakheus inginkan, yang ingin diraih oleh Zakheus? Zakheus pada saat itu tidak malu untuk naik ke pohon ara. Ia karena ingin melihat siapa itu Yesus. Dia ingin berjumpa dengan Yesus yang sudah sebelumnya mungkin ia kenal dari orang-orang banyak, adalah orang yang memberikan kelegaan, adalah orang yang memberikan keselamatan. Dan Zakheus merasa penasaran dengan sosok ini. Maka ia dengan sekuat tenaga mau melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin menjadi orang yang berani berubah dari kondisi yang buruk menjadi kondisi yang lebih baik, maka kuncinya juga seperti apa yang dilakukan Zakheus. Dia tidak malu untuk naik pohon ara. Dia tidak malu. Ketika kita ingin berubah, maka kita pun diajak untuk tidak malu. Maksudnya seperti apa? Kita tidak malu untuk mengakui kesalahan kita. Kita tidak malu untuk mengakui bahwa oh iya saya ini gagal, maka saya harus kembali coba lagi. Jika kita malu mengakui kesalahan kita, maka tidak ada yang namanya perubahan. Memang menjadi orang yang tidak punya malu itu tidak baik ya Bapak Ibu ya. Tapi menjadi orang yang banyak malunya atau pemalu itu pun tidak sehat. Maka ketika kita pada saat ini hendak merenungkan firman Tuhan, diajak untuk menjadi orang yang mau berubah, yang pertama yang harus kita lakukan berdasarkan firman Tuhan pada saat ini juga adalah untuk tidak malu mengakui kesalahan, kegagalan kita. Sebagaimana Zakheus tidak malu juga. Dan ketika Zakheus ada di atas pohon, orang banyak pun ada di sekitar Zakheus di bawahnya. Suasananya sangat riuh, ramai. Kemudian Zakheus pun saya pikir memanggil-manggil nama Yesus ya. Dan pada saat itu Yesus melihat ke atas pohon dan di sana ada Zakheus. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana bisa Yesus tahu Zakheus ada di atas sana. Padahal orang banyak mengelilingi dia dan pasti suara Zakheus dalam memanggil-manggil nama Yesus itu mungkin tidak terdengar juga. Karena terlalu banyak orang di sana, bahkan mungkin juga orang-orang lain pun sama memanggil nama Yesus. Kita bisa bayangkan kalau dalam satu ruangan ini mengucapkan kata yang sama, maka tidak akan ada lagi terlihat satu orang itu mengucapkan kata apa. Karena semua mengucapkan kata yang sama, tidak tahu siapa yang bersuara, kita kira-kira begitu. Dan itulah yang juga dialami oleh Zakheus. Tetapi Yesus tahu, Yesus merasakan dengan hatinya, Yesus peka bahwa ada seseorang yang sedang ingin benar-benar tahu Yesus itu siapa. Maka karena itu Yesus mengarahkan pandangannya kepada Zakheus yang ada di atas pohon, kemudian menyuruhnya untuk turun. Hai Zakheus, turunlah karena aku akan menumpang di rumahmu. Ucapan Yesus ini adalah titik balik bahwa Zakheus mengalami perubahan, mengalami pemulihan. Bayangkan, seorang yang berdosa, seorang yang dikatakan melakukan hal yang tidak adil, seorang pemungut cukai, dia diundang untuk bisa hadir bersama-sama dekat dengan Yesus. Yesus mau berada bersama dengan orang yang berdosa. Bagaimana respon orang banyak pada saat itu? Tentu orang banyak pada saat itu tidak setuju. Bahkan orang banyak saling membicarakan, wah, membisiki begitu satu dengan yang lain. Kok bisa Yesus yang adalah seorang yang baik mau menumpang di seorang yang berdosa? Itu menjadi satu hal yang diperbincangkan pada saat itu. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Jangan-jangan ada hal yang ingin diambil keuntungannya. Wah,
Orang-orang banyak pada saat itu berpikir seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Tetapi di situ Yesus tetap menunjukkan bahwa dia ingin tetap singgah di rumah orang berdosa itu. Pada saat itu Zakheus sebenarnya tidak ingin Yesus datang ke rumahnya. Tidak mengharapkan hal itu Bapak Ibu. Zakheus inginnya hanya melihat Yesus saja. Dia ingin tahu siapa Yesus. Tapi ternyata hal yang didapatkan ini jauh lebih dari apa yang diharapkan oleh Zakheus. Kalau saya jadi Zakheus pada saat itu, dan pada saat itu orang-orang banyak sedang membicarakan, gitu ya, mungkin saya akan bicara kepada Tuhan Yesus, Tuhan sudah gak usah mampir, kasihan, banyak diomongi orang nih, saya kan orang berdosa. Mungkin saya kalau ada di posisi Zakheus akan bicara seperti itu. Tetapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Zakheus. Di situ Zakheus mengabaikan apa yang diucapkan oleh orang banyak, tapi di situ ia menunjukkan perubahan yang nyata. Dia katakan bahwa setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuambil haknya, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa apa yang dilakukan Zakheus ini. Ini adalah perwujudan dari revolusi atau dari perubahan yang dirasakan oleh Zakheus. Panggilan Yesus kepada Zakheus yang ada di atas pohon itu titik di mana Yesus bisa mengubahkan, memulihkan Zakheus. Dan di situ akhirnya Yesus datang ke rumah Zakheus, kemudian ada kemungkinan juga ia menginap di situ. Dia bercakap dengan Zakheus, orang yang berdosa itu. Ia memberikan kelegaan hati. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Yesus melakukan hal ini? Jawabannya ada di ayat yang ke-10, Bapak Ibu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang bukan untuk orang yang tidak berdosa. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Yesus datang untuk mengubahkan kita. Untuk memberikan pemulihan bagi kita. Yang tadinya kita memiliki banyak kesalahan, kita diundang untuk mengakui kesalahan kita itu dan berubah. Sebagaimana Zakheus berubah dari dosanya. Dan Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita bertepatan dengan pembukaan Minggu Pekan Keluarga ya. Dan juga bertepatan dengan pertukaran pelayan firman klasis Jakarta Banten. Melalui firman Tuhan pada saat ini kita bersama diajak untuk merenungkan, kita diajak memiliki sikap seperti Zakheus yang mau berubah. Dan perubahan itu menghasilkan pemulihan. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kita diajak untuk memiliki keberanian hati untuk berubah, berevolusi, sehingga dalam hidup lingkup yang lebih kecil, lingkup keluarga, disitulah kita juga dapat saling mengalami pemulihan. Kita perlu mengakui ya, dalam keluarga tentu tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada cekcoknya, suami istri ada berantemnya, orang tua anak ada tidak akurnya. Mungkin dalam rumah tangga kita semua, orang tua ada yang memperlakukan anak dengan tidak adil. Oh, saya lebih suka sama anak yang A daripada anak yang B. Saya lebih sayang kepada anak yang B karena dia lebih nurut daripada anak saya yang A. Tentu itu bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan orang tua. Ketika kita menyadari ada hal itu, ketika kita menyadari kita bertindak tidak adil pada setiap anggota keluarga kita diajak untuk mengakuinya bahwa oh iya, saya gagal, saya salah, tapi saya mau untuk berubah. Sebagaimana Zakheus yang mau untuk berubah. Atau mungkin juga kepada anak-anak yang seringkali sebagai orang muda, anak-anak tidak mendengarkan apa yang
dinasihatkan oleh orang tua, lebih asik dengan dunianya sendiri. Tentu saja ini pun tidak tepat untuk dilakukan oleh anak-anak ya. Kita perlu tetap menghargai orang tua kita. Maka kita pun diundang untuk menyadari, oh iya, saya salah kepada mama papa saya. Karena itu saya mau berubah. Saya mau minta maaf, saya mau untuk menjalin relasi dengan lebih hangat dengan mama papa saya atau oma opa saya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita diingatkan dalam keluarga kita, mari kita bersama-sama saling berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dari tindakan-tindakan yang tidak baik untuk dilakukan. Kita diajak untuk berubah, untuk jauh lebih baik lagi, sehingga kita menghasilkan pemulihan dalam keluarga kita sendiri. Dimulai dari keluarga, kemudian juga bisa dalam lingkup yang lebih besar, persekutuan gereja kita. Memang tidak mudah untuk mengakui kesalahan, untuk mau berubah, karena itu mungkin butuh proses. Tapi setialah dalam proses itu. Sebagaimana kisah ini, Zakeus, yang juga mau berubah, mau berproses, mau mengakui kesalahannya, dan Tuhan pun akan memampukan kita semua untuk tetap berada di jalan kehendaknya. Kita akan disokong, kita akan didampingi, kita akan diberikan kekuatan, sehingga kita pun tidak terjatuh ketika kita mau untuk menata ulang kehidupan kita. Maka selamatlah berubah, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamatlah berpulih. Tuhan memberkati. Amin.